Selamat datang di dapur Iyana. Hari ini kita akan membuat lumpia. Kok lumpia ya? Kayak risol itu loh, risol isi sayur. Tetapi ini nanti kita bentuk segitiga biar cantik ya. Jangan lupa tonton videonya sampai habis ya, biar tahu jalan cerita resep-resepnya dan cara membuatnya. Mari kita memasak. Jangan lupa like dan subscribe-nya juga ya. Terima kasih. Siapkan bahan untuk membuat kulit lumpia berupa tepung terigu, tepung panir, tepung tapioka, telur, minyak goreng, dan air. Takarannya sudah ada di tulisannya. Kita siapkan bahan tersebut untuk membuat kulit lumpianya. Ini bisa jadi kulit lumpia, kulit risol, kulit soslo. Ini tidak dikasih apa-apa ya, alias original, tidak dikasih garam, roiko dan kawan-kawan. Kalau mau dikasih rasa juga dikasih garam atau roiko, monggo, biar ada sensasi gurihnya. Selanjutnya untuk bahan isian kita siapkan kentang, wortel yang sudah dipotong-potong. Terus bumbunya ada bawang merah, bawang putih, gula, garam, ketumbar, dan lada bumbu. Untuk takarannya juga sudah ada di tulisannya. Kita potong-potong kecil, dadu atau sesuai selera ya untuk wortel sama kentangnya. Potong. Sebenarnya ini ukurannya kurang kecil ya, tapi saya suka yang agak jumbo-jumbo biar lebih terasa. Ini nanti ditambah larutan tepung maizena sedikit ya, tidak ditulis tadi. Untuk langkah pembuatannya kita haluskan bawang merah, bawang putih, kita haluskan manual saja, kita ulek, kita menggunakan lemper dan mundu. Mau di blender monggo, kita haluskan sampai halus. Kemudian setelah halus, haluskan. Belum halus ternyata. Setelah halus kita tumis, kita koreksi dulu yang ada di lemper. Kemudian kita siapkan wajan yang sudah dikasih minyak sedikit untuk menumis. Kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Kita tumis semua bumbunya hingga harum. Ini buat isian ya. Kita buat isiannya dulu. Nah, jadi nanti isiannya sudah dingin, baru kita masak kulitnya. Kita kasih air sedikit. Kita kasih air. Kalau sudah mendidih, baru kita masukkan wortelnya. Kita masukkan wortel. Masukkan semua wortelnya. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata ya, karena kentang itu mudah empuk, jadi kita masukkan wortelnya dulu. Wortel kan agak keras. Kemudian kalau sudah, kita masukkan kentangnya. Kita masukkan kentang, jangan lupa diaduk-aduk. Diaduk-aduk terus. Kemudian kita masukkan garam dan ketumbarnya. Dilanjutkan dengan gula pasir, kita masukkan. Kemudian beri sedikit merica atau lada sesuai selera. Kalau suka agak pedas hangat ya agak banyak, kalau nggak suka ya sedikit saja. Diaduk-aduk terus. Kemudian kita tunggu sampai kentang dan wortelnya empuk.
harus dikasih larutan sedikit ya. Sudah, kita biarkan dulu. Kita lanjut membuat kulitnya. Kita buat kulit risolnya. Masukkan tepung terigu ke dalam wadah. Kemudian disusul dengan tepung tapioka. Kita masukkan tepung tapioka. Jangan sampai ada yang tersisa di wadah ya. Kita masukkan semua. Lanjut, kita pecahkan telurnya. Kita pecahkan telur. Kita masukkan ke dalam tepung terigu. Kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Kita aduk-aduk. Ini sebenarnya minyak itu dimasukkan paling terakhir ya, tapi nggak apa-apa, saya masukkan awal. Terserah awal atau akhir sama saja, yang penting dimasukkan. Kemudian kita beri air. Airnya memberinya sedikit demi sedikit ya, tapi ini dimasukkan semua. Ini tempatnya itu 500 ml, nanti saya tambah 100 ml lagi gitu. Itu wadahnya memang cuma 500 ml. Kalau kita kasih 600 ml itu pas. Kalau nanti kurang lemes ya kurang lemes itu adonannya nanti jadi ngedebel, nggak bisa tipis gitu. Kalau adonannya lemes, lemes, pokoknya encer itu bisa tipis dan cantik. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kita ganti pakai hand whisk ya, biar mudah. Kita masukkan semua airnya. Kita masukkan semua. Aduk-aduk. Kalau sudah tercampur rata, kita saring. Ini penyaringan ini juga perlu ya. Kalau tidak disaring nanti ada bergidil-bergidilnya. Meskipun kita buatnya halus, tapi kalau tidak disaring itu kurang tepak. Kurang bagus ya. Karena kalau dicetak itu masih ada kemarin saya coba, tidak saya saring, ternyata juga kurang bagus. Kalau disaring kan jadi halus gitu ya. Memang ribet sih pakai disaring segala, tapi hasilnya bagus. Kita saring semua. Adonannya disaring. halus biar itu nanti tidak bergidil kalau dicetak. Kalau sudah, hasilnya seperti ini, siap kita cetak. Kita masukkan 1 sendok, kurang 2 sendok ini, 2 sendok sayur. Kemudian kita ratakan. Ini awal, ini teflonnya diolesi minyak yang awal saja. Tempatnya kotor sekali. Kalau sudah mateng dia kayak ngelontok sendiri gitu. Sudah halus. Kalau disaring hasilnya halus gitu. Lakukan sampai adonan habis.
kalau sudah selesai kita masukkan isiannya. Ini kerasa sekali isiannya, menos-menos, enak gitu. Kita taruh isiannya di bagian situ. Kemudian kita lipat pinggirnya. Karena kita mau buat segitiga, kita lipat pinggirnya berbentuk segitiga seperti itu. Lalu agak ditekan-tekan biar bentuk segitiga, kemudian ditarik ke bawah dan dilipat kembali. Dilipat seperti itu dan jadi segitiga, risol segitiga. Lakukan sampai kulit habis. Ini isiannya sisa sedikit. Satu resep ini jadi kurang lebih 21 kulit. 21 atau 22 ya, 22 kulit. 22 buah. 22 buah risol ini. Jadi ini mau buat apa itu? Makanan orang India, samosa. Kemudian kita baluri dengan tepung panir. Ini tempat untuk kita kasih balutannya dengan terigu saja, enggak usah telur. Ini bekas tempat adonan tadi ya. Orangnya malas buat mencuci, jadi mesisan tempatnya. Kita kasih air agak kental saja ya. Kita kasih air, kita aduk-aduk. Tepung terigu saja. Kalau mau dikasih garam ya monggo, biar ada rasa asin-asinnya. Kita ya enggak kental-kental amat juga enggak apa-apa, yang penting basah gitu. Tapi jangan air saja, kalau air saja nanti enggak kelet tepung panirnya. Sudah kita masukkan tadi yang kita buat tadi, segitiga tadi kita masukkan ke tepung terigu, lalu kita gulung-gulung di tepung panir, kita huluk-huluk di tepung panir seperti itu hasilnya. Dan inilah hasilnya. Kita goreng 7 buah saja dulu ya. Goreng. Kita masukkan 7 buah saja. Nanti sisanya bisa dimasukkan ke dalam freezer buat digoreng pas musim hujan. Enggak musim hujan juga enggak apa-apa, buat cemilan. Jangan lupa dibalik-balik. Kalau sudah agak kuning kecoklatan bisa kita angkat. Dan inilah hasilnya, cantik dan ini enak sekali. Terima kasih, selamat mencoba.